wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Genta Pranata, NIM 21074013. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja sensor Avanza. Yang pertama, sensor MAP, manifold absolute pressure. Fungsi MAP berfungsi mendeteksi tekanan intake manifold dengan menggunakan unit sensor yang menyatu. Cara kerja, sensor tekanan absolut manifold memonitor tekanan absolut di intake manifold, sehingga ACM dapat mengontrol rasio udara bahan bakar pada level yang pantas dalam berbagai kondisi pengendaraan, tanpa adanya pengaruh terhadap frekuensi tekanan udara luar, antara lain disebabkan oleh ketinggian permukaan. Dua, yaitu sensor IAT, intake air temperature. Fungsi IAT, sensor temperatur udara yang mendeteksi IAT ditempatkan pada bagian depan sasa saringan udara. Cara kerja, termistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tahanan sesuai dengan IAT. Pada suatu saat temperatur udara intake rendah, tahanan termistor bertambah pada saat temperatur udara intake tinggi. Tahanan termistor berkurang pada saat tahanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT. Yang ketiga itu sensor CT, engine coolant temperature. Fungsi CT berfungsi mengubah tahanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerja, pada saat temperatur cairan pendingin rendah, tahanan termistor bertambah. Pada saat temperaturnya tinggi, tahanannya berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saat besarannya tahan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Voltase pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan saat pengendaraan pada temperatur mesin normal. Yang keempat yaitu sensor TPS, throttle position sensor. Fungsi TPS untuk mendeteksi sudut buka throttle valve. Cara kerjanya, pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal ITH dari ECM. Yang kelima, knock sensor. Fungsi knock sensor berfungsi untuk mendeteksi knock mesin. Cara kerjanya, sensor knock memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase. Ketika terjadi perubahan bentuk, voltase itu dibangkitkan saat blok mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking, mesin dapat ditekan dengan cara memundurkan dinding pengapian. Yang keenam itu sensor CKP, crankshaft position sensor. Fungsi CKP sensor ini membangkitkan sinyal dan mengirimkannya ke ECM untuk mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin. Cara kerjanya, sensor posisi crankshaft sinyal ini terdiri dari magnet, inti besi, dan pick-up coil. Plat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi. Yang ketujuh, sensor CMP, camshaft position sensor. Fungsi CMP mendeteksi sudut cam. Cara kerjanya, sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet yang membangkitkan gaya aktromotif dalam pickup coil. Karena gigi berderajat dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltase dan arus listrik bolak-balik. Oksigen sensor atau O2 sensor. Fungsi O2 sensor digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Cara kerjanya, bila rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen di dalam gas buang meningkat. Yang ke-9 itu koil pengapian. Fungsi koil pengapian di dalam ignitor yang bertugas main switches on dan off arus primary coil. Cara kerjanya, satu besi dihubungkan ke ujung kumparan sekunder, tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan mengapi dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. USB vacuum switching valve. Fungsi USB untuk membuka saluran uap bahan bakar dari tangki bensin dialirkan melewati korpoal kanister menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. Cara kerjanya, ECM mengubah duty signal ke vacuum switching valve dalam sistem evaporative emission atau evap, sehingga HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan.
beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan, dan lain setelah mesin dipanaskan. Yang ke-11 yaitu ISC, Idle Speed Control. Fungsi ISC Katup ini mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang di bypass oleh throttle valve sesuai sinyal yang diterima dari ECM. Cara kerjanya, rotor dibuat menyatu dalam ISC, valve berputar searah atau berlawanan arah jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Yang ke-12 itu OCV, Oil Control Valve. Fungsi OCV berfungsi mengatur tekanan oli yang disuplai ke VT controller. Cara kerjanya, camshaft dimming, kontrol melakukan penyesuaian dengan kondisi operasi mesin seperti volume udara masuk, posisi throttle valve, dan temperatur cairan pendingin mesin. ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal yang ditransmisikan oleh beberapa sensor. VT control mengatur sudut intake camshaft menggunakan tekanan oli dari OCV. Yang ke-13 yaitu fuel injektor. Fungsi injektor menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya, injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. 14 itu pompa bahan bakar. Fungsi pompa bahan bakar untuk memompa bahan bakar kendaraan dari tangki menuju mesin. Cara kerjanya, pada saat mesin diputar, aliran arus dari ST2 switch pengapian ke terminator STA pada OCM, sinyal STA. Pada saat sinyal STA, N1 dan N2 menjadi input ke ECM, transistor menjadi on, arus mengalir ke coil pada relay full pump. VSS, Particle Speed Sensor. Fungsi VSS menentukan kecepatan kendaraan. Cara kerja, setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali, dan sinyal on off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulsa ini. 16 sinyal starter. Fungsi melakukan starting motor. Cara kerja, pada saat mesin diputar, voltasi baterai diberikan ke terminal STA pada ECM. Pertama kita menekan tombol start, lalu kita mencet tombol GEG dan GEG scan. Setelah itu kita tunggu dan tekan tombol start dan pilih logo mobil yang kita perbaiki. Lalu tekan lagi tombol ini dan tekan tombol OK. Dan tunggu data dari ECM. Setelah ini ada kode untuk memilih nomor mesin. Pada mobil Innova ini kita akan 16 DLC dan pilih Japan area. Setelah menu keluar, lalu kita pilih power train ini. Lalu kita pilih power train all system. Dan setelah itu kita pilih yang paling atas, tunggu saat. Setelah angka-angka ini muncul atau keluar, lalu kita tekan OK. Setelah itu kita pilih yang ketiga, dan itu kita pilih engine control. Lalu tekan pilih atas.
Lalu kita pilih full system tone alt, chrome load, not tune up, engine speed. Tekan tombol ini yang di tengah, intake air, MAP. Lalu setelah itu kita tekan tombol OK. Tunggu loading. Dan data-data akan muncul seperti yang di video saya ini. Dan ini data mass airflow-nya yang ada di sini. Setelah itu kita tekan tombol back. Lalu kita kembalikan semua seperti versi awal. Seperti itulah kira-kira cara pembacaan data tersebut. Till my shadow turns to sun rays, and